Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara, dalam menghadapi musibah kita tentu juga patut berpedoman pada sahabat-sahabat Nabi. Mengapa beliau sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang terbaik, generasi terbaik yang dipilih oleh Allah untuk membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Siapa saja yang di antara mereka yang kamu ikuti, kamu sudah mendapat petunjuk kebenaran. Artinya apa? Rasulullah SAW sudah menjamin bahwa sahabat-sahabat beliau yang membersamai, mengalami turunnya wahyu dan sebagainya itu adalah orang-orang baik, orang-orang benar yang patut kita teladani. Nah, salah satu di antara sahabat-sahabat itu adalah Umar bin Khattab yang kita kenal juga sebagai salah seorang dari Khulafa Rasyidin. Ketika menghadapi berbagai macam cobaan, beliau selalu mengatakan ada sekurang-kurangnya 4 hal di balik musibah ataupun di balik cobaan yang beliau alami. Yang itu membuat beliau tidak putus bersyukur. Yang pertama, kata Umar, saya bersyukur bahwa musibah yang saya alami, yang terjadi pada diri saya itu tidak terjadi menyangkut agama. Saya masih beriman, saya masih percaya kepada Rasul, saya masih muslim, saya masih mukmin, saya tetap percaya bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci, percaya pada hari akhir. Apalagi yang harus saya sedihkan kalau saya masih beriman. Toh ujung-ujungnya kalau saya beriman, saya adalah orang yang baik. Itu salah satu yang pertama yang diungkapkan Umar. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa musibah yang saya alami itu ternyata tidak lebih besar dari kemampuan diri saya. Artinya betapapun besarnya musibah yang kita alami, bencana yang kita rasakan, itu harus kita yakini bahwa diri kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, punya kemampuan untuk mengatasinya. Karena Allah sudah menjamin itu di dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang, kepada manusia, melebihi kemampuan dirinya. Begitu juga secara kolektif. Allah tidak mungkin memberikan musibah COVID kepada masyarakat dunia, kecuali masyarakat dunia secara kolektif pasti bisa mampu menemukan obatnya. Jadi itu, apapun musibahnya pasti itu tidak lebih besar dari kekuatan atau kemampuan pada diri kita, karena Allah sudah menjamin. Yang ketiga, Umar bin Khattab merasa bersyukur ketika diberi musibah atau bencana atau cobaan, karena beliau mengatakan dengan musibah itu saya tidak pernah kehilangan ridho. Jadi saya tetap bisa menerima, itu sebuah kesyukuran buat saya. Saya tidak mencaci maki orang gara-gara musibah, saya tidak menyalahkan orang gara-gara saya diuji oleh Allah. Saya bisa menerima dengan legowo, dengan lapang dada, dengan menerima takdir ini sebagai ketentuan Allah. Itu sebuah kesyukuran. Yang keempat, bahwa saya merasa bersyukur karena saya bisa bersabar menghadapi musibah ini. Dan kita tahu sabar itu pahalanya luar biasa. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hitung-hitungan. Kalau nggak pakai hitungan itu artinya kan kalau yang lain ditimbang, 1 dapat pahala 10, 2 kebaikan dapat 20. Nah, kalau pahala kesabaran tidak begitu ngitungnya. Allah kasih pahalanya secara gelondongan ibaratnya gitu, sekaligus, nih nggak usah dihitung-hitung. Luar biasa, artinya bukan 1 banding 10 lagi, bukan 1 banding 20 atau banding 100, terserah Allah.
Nah, dengan meyakini itu, Umar bin Khattab merasa tenang dan bersyukur bahwa musibah yang terjadi itu ternyata membawa 4 kenikmatan yang tetap harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.